Di pinggiran kota yang terlupakan, dekat sebuah terminal bus tua yang jarang dipakai, berdiri gudang bekas sebuah penerbitan. Gudang itu dulunya tempat aktivitas sibuk. Suara mesin cetak berdentum, pekerja sibuk melipat dan menyortir ribuan kertas untuk majalah, buku, dan brosur. Namun sejak internet mengambil alih dunia penerbitan, perusahaan itu gulung tikar. Gudang itu kini hanya menjadi bangunan terlupakan, penuh debu, sarang laba-laba, dan aroma kertas usang. Pada suatu malam, seorang pemuda, penjaga malam di terminal bus dekat gudang, memutuskan untuk menyelidiki bangunan tua itu. Ia sering merasa ada yang aneh dengan gudang itu. Dari sudut terminal, ia kerap melihat bayangan bergerak di jendela yang pecah, meski ia tahu gudang itu kosong. Mungkin cuma tikus, gumamnya setiap kali melihat bayangan itu. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan senter di tangan, ia menyelinap ke dalam gudang. Ia menemukan tumpukan kertas yang tak pernah berkurang. Kertas-kertas itu bersih seperti baru dicetak, meski mesin cetak sudah berkarat. Salah satu kertas menarik perhatiannya karena ada tulisan tangan di sana. Semua perjalanan berakhir di sini. Pemuda itu merasa ada sesuatu yang janggal. Tiba-tiba dia mendengar suara lembut seperti desiran angin yang berbicara. Ketika ia membalikkan kertas itu, ia melihat rute bus yang tidak dikenalnya. Rute itu tampak aneh, berakhir di sebuah tempat bernama Stasiun Akhir. Keesokan harinya, sebuah bus tua yang rusak tiba-tiba parkir di terminal. Tidak ada sopir, tetapi ada penumpang. Mereka semua diam, wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Pemuda ini hanya bisa membeku melihat ini. Beberapa penumpang itu turun dari bus dan berjalan menuju gudang. Langkah mereka tanpa arah. Mereka merobek kertas dari tumpukan dan memegangnya erat-erat sebelum perlahan menghilang dalam bayang-bayang. Ketika pemuda itu ingin keluar dari sana, mencoba menyelamatkan dirinya, ia mendapati bahwa setiap jalan keluar dari gudang itu membawa dia kembali ke tumpukan kertas. Kertas-kertas itu kini memiliki tulisan yang berbeda-beda, seperti perjalanan ini bukan milikmu, kamu terlambat, pilih rute berikutnya. Orang ini mulai merasa kehilangan akal. Ia mencoba membakar kertas itu, tetapi api mati begitu menyentuhnya. Tumpukan kertas justru semakin tinggi, memenuhi gudang hingga hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Keesokan harinya, terminal bus itu lengang seperti biasanya. Penduduk setempat tidak lagi melihat pemuda itu, dan gudang penerbitan tetap kosong. Namun, seorang sopir bus melaporkan kejadian aneh. Ia melihat pemuda itu duduk di salah satu kursi bus tua, memegang kertas dengan peta misterius. Bus itu berjalan di rute yang tidak dikenalnya, menuju Stasiun Akhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana pemuda itu pergi. Tetapi orang-orang di terminal mulai mendengar suara desiran lembut setiap malam. Seolah-olah ada yang berbisik dari dalam gudang. Perjalanan belum selesai. Hai, saya peneliti makhluk anomali SCP. Dan SCP yang kita bicarakan ini adalah SCP-3901. Adalah entitas anomali berupa kumpulan kertas yang tampaknya tidak memiliki akhir. Ketika satu lembar kertas diambil dari tumpukan, lembaran baru akan muncul, terkadang dengan tulisan atau gambar yang terkait dengan perjalanan hidup individu yang bersentuhan dengannya. Tulisan ini seringkali bersifat memanipulasi emosi atau memancing rasa penasaran yang kuat. SCP-3901 biasanya ditemukan di lokasi yang dulunya digunakan untuk aktivitas penerbitan atau distribusi media cetak. Setiap lembar yang diambil dari SCP-3901 akan langsung tergantikan oleh lembar baru meskipun dibakar atau dihancurkan. Kertas sering memuat pesan-pesan misterius, peta atau terkait rute perjalanan yang sering bersifat metaforis atau literal. Individu yang berinteraksi dengan SCP-3901 sering melaporkan halusinasi, mimpi buruk atau keinginan tak terkendali untuk mengikuti rute yang digambarkan di kertas. Beberapa kasus menunjukkan bahwa individu yang terpapar SCP-3901 hilang tanpa jejak, diduga tersedot ke dalam rute hidup anomali yang digambarkan oleh entitas ini. Pada tahun 1990-an di Semarang, terdapat sebuah perusahaan penerbitan dekat terminal bus yang dikenal dengan nama Percetakan Citra Nusantara.
Perusahaan ini terkenal sebagai pusat produksi majalah dan buku cetak lokal, tetapi perlahan menurun ketika media digital mulai menguasai pasar. Gudang penerbitan akhirnya ditutup pada 1997, meninggalkan bangunan besar yang penuh dengan mesin cetak usang dan tumpukan kertas yang tak terpakai. Setelah bangunan itu ditinggalkan, penduduk sekitar mulai melaporkan kejadian aneh. Beberapa saksi mata melaporkan melihat bayangan aneh di jendela gedung, meskipun tidak ada seorang pun di dalamnya. Penjaga malam di terminal bus sering mendengar suara bisikan dari arah gudang, terutama setelah tengah malam. Seorang pemulung yang masuk ke dalam gudang menemukan tumpukan kertas yang tidak pernah habis. Ketika ia mengambil beberapa lembar, kertas itu menampilkan peta misterius yang menggambarkan jalur-jalur bus yang tidak pernah ada di kota Semarang. Pada 2001, sekelompok peneliti independen yang terafiliasi dengan SCP Foundation melakukan inspeksi di lokasi gudang tersebut. Setelah menerima laporan mengenai aktivitas aneh, para peneliti menduga adanya keterkaitan dengan SCP-3901. Namun setelah penyelidikan menyeluruh, mereka tidak menemukan bukti keberadaan SCP-3901 di lokasi tersebut. Sebaliknya, peneliti menduga bahwa fenomena yang terjadi hanyalah akibat dari sugesti massal dan cerita rakyat yang berkembang di sekitar area tersebut. Bangunan tua dan suasana mencekam dari gudang yang terbengkalai menjadi pemicu utama dari laporan kejadian aneh. Namun beberapa laporan tetap tidak dapat dijelaskan secara logis. Pemulung yang sebelumnya melaporkan penemuan kertas ajaib dilaporkan hilang tanpa jejak pada 2002. Bus hantu. Warga melaporkan kemunculan bus tua dengan penumpang yang diam dan tidak terlihat seperti manusia biasa. Bus itu berhenti sebentar di terminal sebelum menghilang. Tumpukan kertas baru. Beberapa warga yang nekat masuk ke gudang setelah itu mengklaim menemukan kertas dengan peta rute perjalanan yang tidak dikenal, meskipun tumpukan kertas tersebut tampaknya berasal dari dekade sebelumnya. Walaupun SCP Foundation tidak dapat mengkonfirmasi keberadaan SCP-3901 di lokasi ini, fenomena di Semarang tetap menjadi salah satu kasus aneh yang tercatat dalam arsip lokal. Hingga saat ini, gudang penerbitan tersebut telah dihancurkan untuk pembangunan gedung komersial. Namun laporan mengenai bus hantu dan bisikan misterius dari arah terminal tua masih sesekali muncul, menjadi bagian dari cerita urban legendaris kota Semarang. Gudang percetakan di dekat terminal bus di Semarang memang benar adanya. Pada tahun 1990-an, gudang tersebut menjadi pusat aktivitas penerbitan yang dimiliki oleh harian Suara Merdeka, surat kabar terkenal, media terbesar di Jawa Tengah. Kalian yang berasal dari Semarang, coba tanya orang tua kalian, terutama yang bekerja di sekitar area industri Kaligawe, dan juga mungkin yang pernah kebetulan bekerja di sana. Mereka menyaksikan langsung kesibukan di dalamnya, dari deru mesin cetak hingga para pekerja yang mengemas ribuan eksemplar koran untuk didistribusikan ke seluruh penjuru daerah di Jawa Tengah. Seiring berkembangnya era internet di awal 2000-an, kebutuhan akan percetakan fisik mulai menurun drastis. Media cetak menghadapi tantangan besar, dan industri ini mengalami transformasi signifikan. Gudang yang dulu menjadi pusat aktivitas akhirnya kehilangan fungsi, dan seperti banyak tempat lain berganti wajah. Kini, jika kamu mencari lokasi gudang tersebut di Google Maps, bangunan lama itu sudah tidak ditemukan. Sebagai gantinya, lahan itu telah menjadi gedung baru yang digunakan untuk aktivitas komersial. Aku ingin ke Semarang, guys, mencari SCP. Ada yang mau ikut? Jangan khawatir, aku tidak akan mencari makhluk anomali seperti yang ada di cerita ini. Aku mencari SCP. SCP, singkatan dari somai, capcay, dan puyung hai. Tapi aku bohong. Semua makanan itu ada di sini kok, di Bogor, di tempat tinggalku. Itulah kenapa F tidak kebaca, jadinya puyung hai. Jumpa lagi di video SCP lainnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Aktifkan lonceng, like, berkomentar, dan bagikan video ini. See you, bye-bye.